Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semoga anak-anakku juga baik-baik saja, sehat semuanya. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal para Rasul Allah. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman yang baik. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mengenal para Rasul. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, Rasul adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Tahu atas segalanya. Oleh karena itu, Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk membawa risalah, untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu merupakan orang yang bisa dipercaya. Selain itu, ada beberapa sifat lagi yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang jujur, yang selalu benar perkataan dan perbuatannya, sehingga Allah pun akan mempercayai kita. Jikalau Allah sudah mempercayai kita, maka orang lain pun akan percaya kepada kita. Jika seseorang itu sudah dapat dipercaya, maka biasanya orang itu akan diberikan amanat, diberikan jabatan, diberikan tugas untuk melaksanakan sesuatu. Dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang kepercayaan. Sehingga dia akan menjadi orang nomor satu. Mungkin nomor satu di desanya. Mungkin nomor satu di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, atau di negaranya. Bahkan mungkin orang nomor satu di dunia. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Al-ayah, yang artinya, dan sesungguhnya kami, kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad. Siapa sajakah rasul-rasul itu? Rasul-rasul itu banyak sekali. Akan tetapi rasul dan nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Oleh karena itu akan Bapak jelaskan
dan akan Bapak syairkan nama-nama Rasul tersebut. Dan nantinya para pemirsa dan anak-anakku harus hafal lagunya ya. Harus enak lagunya dan hafal semuanya. Oke? Silahkan diperhatikan, akan Bapak lantunkan syairnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Sekali lagi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Gitu ya. Nanti harus hafal ya. Karena ini kita wajib tahu. Jadi kalau kita ditanya apakah Zulkifli itu termasuk Rasul? Oh, betul, itu Rasul. Nah, berarti kita tahu, hafal itu. Ini wajib hafal ya. Wajib diketahui. Seorang muslim harus tahu siapa Rasul-Rasulnya. Oke, sekarang apa itu makna Rasul? Rasul menurut bahasa artinya utusan. Sekali lagi, Rasul menurut bahasa artinya utusan. Nah, Rasul secara jelasnya, Rasul artinya orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan perintah dan larangannya kepada umat manusia. Gitu ya. Nah, sekarang kalau definisinya beda ya, makna dengan definisinya itu beda. Kalau definisi Rasul, pengertian Rasul, kalau definisi ini harus mencakup dan memisahkan atau membedakan dengan yang lain. Nah, kalau definisi Rasul itu apa sekarang? Rasul adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu Rasul ya. Sekali lagi nih, harus hafal, harus tahu. Rasul adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya. Berbeda dengan nabi. Kalau nabi itu orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu ya. Nah, berarti nggak ada rasul yang perempuan dong, Pak? Iya, betul. Jadi tidak ada rasul yang perempuan, itu tidak ada. Semua rasul itu laki-laki. Ya. Begitu juga nabi, tidak ada nabi perempuan itu. Ya. Semua nabi itu laki-laki. Gitu ya. Kemudian seorang rasul itu mempunyai sifat-sifat wajib. Nah, sifat wajib bagi rasul sudah tahu semua ya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq, artinya benar atau jujur. Kemudian, amanah. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu. Dan yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas, bijaksana. Jadi fatona artinya cerdas, gitu ya.
Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, para rasul itu sama seperti manusia biasa. Misalnya membutuhkan makanan, pekerjaan, dan seterusnya. Sakit, dan seterusnya. Ya. Namun tidak semua yang ada pada diri Rasul terdapat pada diri manusia biasa. Contohnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para rasul tersebut. Nah, itu bedanya ya. Nah, Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku menjadi Nabi atau menjadi Rasul, itu berarti pembohong, ya, bohong besar. Ya. Nah, sekarang tugas dan sifat Rasul. Allah memberikan tugas kepada para Rasul untuk menyampaikan kabar gembira berupa pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Dan juga memberikan peringatan, ya, memberikan kabar akan turun siksa dan lain sebagainya. Dan akan memberikan peringatan bahwa orang yang berbuat jahat, yang tidak beriman, dan berbuat kerusakan di muka bumi, kelak di akhirat akan mendapatkan siksa. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Artinya, Rasul-Rasul pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para Rasul itu. Jadi anak-anak, nanti kalau di akhirat seumpama ada orang yang berbuat kemaksiatan, durhaka kepada Allah, tidak beriman, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia membantah, "Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka?" Seumpama. Kemudian dijawab oleh malaikat seumpama, "Karena kamu telah durhaka kepada Allah." Nah, kemudian dia menjawab, "Saya kan tidak tahu." Nah, maka dijawab lagi oleh para malaikat, "Bukankah Allah telah mengutus Rasul kepadamu atau para nabi?" Kemudian para nabi itu ilmunya diwariskan kepada para ulama, para ustadz, para ajengan. Maka orang ahli neraka itu tidak bisa membantah lagi. Akhirnya mereka yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah akan tetap berada di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, bagi orang Islam yang pernah berbuat dosa juga akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak diampuni dosanya. Tapi kalau diampuni dosanya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau tidak diampuni dosanya, ya dimasukkan dulu ke neraka, ya. Dibersihkan dulu di neraka dosa-dosanya. Karena dosanya itu seumpama lengket, ya, karena sudah ibarat karat itu sudah mengerak, maka membersihkannya juga lebih susah gitu. Tapi kalau dosanya itu sedikit, ya mungkin ya nggak lama di nerakanya. Tapi di neraka satu hari itu seperti 1000. Ada yang mengatakan seperti itu.
di neraka itu sehari aja sudah lama ya. Ya seperti kita ketika upacara kemudian panas ya kan. Paling 45 menit tapi rasanya sudah beberapa jam gitu. Karena tidak enaknya itu, apalagi di neraka ya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk neraka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, oleh karena itu, agar tugasnya para rasul itu tersampaikan dengan baik, maka ada sifat wajib bagi para rasul, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Siddiq artinya benar. Bagi para rasul mustahil berbuat kesalahan karena termasuk orang yang maksum. Jadi rasul itu maksum artinya terjaga ya. Orang yang dijaga oleh Allah agar terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Itu para rasul itu maksum ya, terjaga dari dosa. Ya. Tidak ada rasul yang berbuat dosa ya. Karena mereka terjaga. Ya. Bagaimana tidak ketika seumpama mau berbuat kesalahan, wahyu Allah turun. Ya kan, para malaikat turun untuk menyampaikan wahyunya. Ya. Mereka terjaga ya. Kemudian yang kedua, tabligh. Ya, artinya menyampaikan. Para rasul itu pasti akan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mereka dengan teguh pendiriannya akan membimbing umatnya agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Yang ketiga, amanah. Artinya dapat dipercaya. Bagi para rasul mustahil khianat dan tidak akan berbuat curang dan tidak akan berbohong kepada umatnya. Sehingga umatnya ada yang percaya kepadanya. Yang keempat, fatonah. Artinya cerdas. Bagi para rasul mustahil bodoh karena Allah telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas sehingga para rasul akan berhasil di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'alal rusuli illal balaghul mubin. Yang artinya, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan amanat dengan terang. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, jadi para rasul itu wajib menyampaikan risalah, wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, hanya sebatas itu. Akan tetapi yang menunjukkan, yang memberikan hidayah, yang memberikan kesadaran kepada umat tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, bagaimanapun seorang rasul itu menyampaikan wahyu, mereka tetap saja tidak akan percaya. Karena hidayah dari Allah belum turun. Gitu ya. Jadi kita juga seperti itu. Kita sampaikan ajaran Islam ini kepada orang lain. Ya, kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum beragama Islam bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang baik. Masalah mereka mau menerima atau tidak itu terserah. Ya. Kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang yang belum diberikan hidayah akan diberikan hidayah. Demikian anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share.